Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah baru saja kita laksanakan sholat duhur berjamaah. Kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat sebagai ibadah dan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi sudah disampaikan, kita baru saja melewati hari-hari yang sangat barokah, hari-hari yang sangat mulia, bulan yang penuh dengan kebaikan ya, dan sajian serta hidangan yang Allah sediakan bagi kita orang-orang beriman, yaitu bulan Ramadan. Ya, tentu siapapun ya orang yang beriman pasti senang dan gembira dengan bulan Ramadan. Bukan cuma senang karena takjilnya ya, karena hal-hal yang biasanya memang meriah, tapi lebih dari itu senang karena kesempatan dan peluang ibadah dan amal soleh yang kita rasakan bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, betapapun demikian Ramadan tetap akan berlalu. Tetap dia akan berakhir, karena itu merupakan sunnatullah. Namun tentu saja yang kita harapkan dan memang diharapkan ya, serta diinginkan dari bulan Ramadan adalah bagaimana kemudian kita dapat mengambil spirit, semangat, nilai dan pelajaran yang terkandung di dalamnya untuk kita jadikan sebagai bekal dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebab memang kalau kita perhatikan ya, dalam Islam ini ya, itu ada yang namanya aspek religi, aspek ritual, ada yang namanya aspek spiritual. Atau kalau dalam bahasa khazanah Islam, ada yang disebut dengan mazahir, ada yang disebut dengan maqasid. Ya, jadi ada aspek-aspek di mana kita memang harus menampilkan, melaksanakan, mengamalkan ibadah dan segala ketentuan dalam agama. Ya, baik yang sifatnya mahdhah, ibadah pure, atau amal soleh yang bersifat umum. Ya sholat, ya puasa, haji, ya itu adalah ibadah. Nah, dalam ibadah-ibadah seperti itu ada aspek mazahir namanya. Mazahir itu boleh kita bilang aspek ritualnya, di mana kita harus melaksanakan sebagaimana panduan dan aturan yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita berpuasa Ramadan dimulai dari sejak terbit fajar sampai matahari terbenam. Ya, itu namanya mazahir. Nggak bisa ada orang atur. Ya, kalau begitu saya punya aturan deh. Ya, nggak apa-apa, saya mulainya dari jam 7 tapi selesai jam 9. Ngatur sendiri dia. Tidak bisa. Itu namanya mazahir. Kita terikat dengan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan. Begitu. Sholat juga sudah, nggak apa-apa, saya sholat subuhnya 3 rakaat, tapi diundurlah waktunya sampai jam 7 misalnya. Ya, tidak bisa. Tetap 2 rakaat dan waktunya sejak terbit fajar sampai matahari terbit. Itu mazahir.
Ya, tentu saja perkara ini tidak bisa kita abaikan. Tapi ada aspek lain yang juga hendaknya kita hadirkan dari ibadah-ibadah kita. Yaitu apa? Spiritnya, semangatnya. Kalau dalam ajaran Islam disebut maqasid, tujuan. Ya. Apa yang kemudian dikehendaki dari berbagai macam aturan dan ketentuan dalam syariat, ya, maka hendaknya itu pun juga kita hadirkan. Ya. Spirit dan semangat tersebut. Ya. Agar apa? Agar nilai-nilai agama bukan hanya tampak dalam praktek-praktek ibadah atau di rumah-rumah ibadah atau pada waktu-waktu ibadah, tapi juga nilai agama terimplementasi tampak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini perkara yang tentu harus terus kita upayakan agar kita hadirkan. Karena dengan demikian, maka ya, agama Islam ini akan tampak hidup, nyata, dan terrealisir dalam kehidupan. Ya. Memang ada sebuah entah penelitian atau kesimpulan, ya, saya pernah mendapatkan sebuah kesimpulan bangsa kita atau secara umum umat Islam dari aspek religiusnya itu bagus. Aspek religius artinya pengamalan-pengamalan ritual keberagamaannya bagus. Cuma seringkali spiritualnya yang ya sering kedodoran. Ya. Pengamalan-pengamalannya dalam kehidupan dan praktek kehidupan sehari-hari ya, sering tidak matching dengan nilai atau maqasid dari ibadah tadi. Ya, katakanlah yang paling sederhana ibadah sholat. Sholat itu diantara maqasid yang Allah sebutkan apa? Wa aqimis sholata lidzikri. Tegakkan sholat untuk mengingatku. Maka ibadah sholat itu semestinya mengantarkan seseorang untuk terus ingat kepada Allah. Makanya kalau kita perhatikan ya, sholat itu dari kita bangun tidur, kalau mau kita lengkapi, nyaris ya, kita hanya diselingi oleh berbagai aktivitas kehidupan yang lain. Bangun tidur kita, apalagi kalau bisa kita tahajud bagus, tambah sholat witir, gak lama masuk subuh kita qobliyah subuh, lalu kita sholat subuh. Ya, kalau bagus lagi kita misalnya duduk sampai waktu isyraq, sholat isyraq, dikit lagi sholat duha, dikit lagi zuhur. Ya. Kemudian qobliyahnya, ba'diyahnya, nanti sholat asar, nanti sholat maghrib, nanti sholat isya. Orang seperti ini seharusnya lahir mentalitas kehidupan yang selalu ingat kepada Allah. Kalau selalu ingat kepada Allah, ya insya Allah hidupnya akan terkendali, terbimbing. Ada perkara yang mungkin sedikit menyimpang, dia ingat kepada Allah. Ada sesuatu yang menyenangkan juga dia ingat kepada Allah. Ya, sehingga terarah. Ya, sebab kadang tidak jarang ketika maqasid tersebut tidak hidup, di satu sisi dia sholat, sementara di sisi lain kehidupannya seperti orang yang tidak ingat kepada Allah. Seperti orang yang bahkan tidak beriman kepada Allah. Apa saja dilakukan, perbuatan apa saja diladeni, walau perkara tersebut sangat jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kita maksud tadi antara ritual dan spiritual, antara mazahir dan maqasid. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan juga semestinya begitu, khususnya dari ibadah puasa. Ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat besar nilainya. Ya. Maka bahkan banyak sekali dalam hadis atau dalam Al-Quran pun diisyaratkan ya, bagaimana ibadah puasa itu ya, bukan hanya bagaimana kita
ya, melaksanakan mazohirnya, ritualnya, tapi juga bagaimana kita mengambil spiritnya, mengambil semangatnya. Sehingga ketika Ramadan selesai tetap masih tersisa, masih banyak bahan bakar dan stamina dari bulan Ramadan yang dapat kita bawa dalam kehidupan kita. Apalagi para hadirin dan hadirat sekalian, kalau kita perhatikan ibadah puasa ini dari segi semangat dan spiritnya, ya, itu sudah mencakup aspek keimanan atau akidah, aspek ubudiyah atau ibadah, dan aspek akhlak atau moralitas, ya, atau karakter. Dari aspek keimanan, ya, ibadah puasa ini mengajarkan kita dua hal penting. Apa? Keikhlasan, al-ikhlas dan al-muraqabah. Ya. Puasa mengajarkan kita untuk ikhlas, bahwa apapun dalam kehidupan hendaknya orientasinya adalah ridho Allah. Mau dilihat atau mau tidak dilihat, mau dipuji atau tidak dipuji, mau tampak atau tidak, itu bukan patokan bagi seorang muslim. Bagi seorang muslim, patokannya apa? Ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena dari ibadah puasa kita dilatih, ya, bahwa ibadah ini adalah ibadah yang memang tidak tampak, ibadah yang tidak terlihat. Orang kalau sholat kelihatan ruku sujudnya, orang kalau haji kelihatan tawaf sa'inya, orang kalau zakat kelihatan uang yang dikeluarkan, ya, tapi puasa tidak tampak, dia tidak terlihat. Tidak ada sesuatu yang harus kita kerjakan kalau puasa, ya, tidak ada. Tidak tampak. Di luaran ada orang berjalan, naik kendaraan, ada yang puasa, ada yang tidak, kita tidak tahu. Baru tahu kalau ternyata dia makan, misalnya. Maka puasa mengajarkan kita keikhlasan. Dan hidup ini, kalau orientasi kita hanya untuk ridho Allah, sebenarnya akan banyak sekali kebaikan yang kita dapatkan. Sebelum tentu saja masalah pahala dan janji Allah, ketenangan, kenyamanan, ya, dan kejelasan, ya, orientasi hidup. Ya, maka biasakan dalam hidup kita selalu kita jadikan ridho Allah sebagai, ya, poin terakhir, ya, dari setiap aktivitas kita. Apakah Allah ridho atau tidak? Ya, kita berucap seperti ini, Allah ridho atau tidak? Kita berusaha seperti ini, Allah ridho atau tidak? Kita bergaul seperti ini, Allah ridho atau tidak? Jadikan itu sebagai patokan utama, dan itulah diantara makna keikhlasan yang paling penting dalam kehidupan. Sebab Bapak Ibu sekalian, kalau hidup kita orientasinya selain ridho Allah, orientasinya misalnya adalah bagaimana agar dipuji orang, bagaimana agar disenangi orang, bagaimana, biasanya akan membuat kita pada kekecewaan. Akan membuat kita untuk tidak puas, ya, karena pasti manusia tidak akan pernah puas, ya, kata ukapan dalam bahasa Arab, ridhon nas ghayatun la tudrak, ya, ridho manusia, semua manusia kita berusaha agar semua orang senang sama kita, itu tujuan yang nggak mungkin tercapai. Waridullah ghayatun la tudrak, tapi ridho Allah adalah tujuan yang tidak boleh diabaikan. Baik, ikhlas. Kedua apa? Muraqabah. Ini juga merupakan substansi keimanan yang penting. Apa? Yaitu ketika seseorang selalu merasa terawasi oleh Allah kapanpun dan dimanapun. Terawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak ada satu tempat pun di mana dia dapat bersembunyi dari Allah. Tidak ada. Ya, bahkan diungkapkan kalau dalam kajian tauhid itu, innallaha, ya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala
Maha melihat, Maha mengetahui. Ya, namlatus sauda, ya, namlatun fi hajarin fi hajarin sauda fi lailatin dzulma au kama qol. Ya, Rasulullah tahu semut yang hitam di batu yang hitam di malam yang gelap, gitu ya. Semut, ya, kita, ya, siang hari terang ada semut lewat kita nggak tahu, apalagi di batunya hitam di malam yang gelap. Tapi Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Tidak ada satupun yang luput dari Allah. Maka kalau seseorang merasa terus terawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah hidupnya akan terarah dan terkendali. Ya. Maka kalau sekarang yang biasanya alat yang akan membuat orang jadi terawasi, ya CCTV, ya, maka kita katakan Allah lebih dari itu. CCTV pasti ada keterbatasannya. Itu pun juga sudah cukup membuat orang untuk hati-hati. Oh, ini diawasi gitu ya. Sampai ada tayangan itu ya. Ada anekdot atau benar atau tidak ya. Apakah sekedar konten. Ada seseorang copet ya. Lagi antrian dia copet orang yang di depannya. Pas dia lihat ada CCTV. Akhirnya dompetnya dilempar ke sampingnya. Ya, seakan-akan jatuh itu dompet. Dikasih tahu abangnya, Pak, dompetnya jatuh. Nah, terus abangnya itu ngambil dan dia terima kasih, dikasih uang itu tersebut ke orang tadi. Padahal dia asalnya mau nyopet, tapi malah dibagi duit. Ya, kalau seseorang sedemikian rupa dengan alat, ya, mekanik seperti itu, bagaimana halnya kalau dia terus menghadirkan keimanan bahwa Allah Maha melihat kapanpun dan dimanapun. Ya, ini sudah merupakan sebuah bentuk keimanan. Ya, jadi iman itu, Bapak Ibu sekalian, jangan selalu kita artikan, oh saya tahu ayatnya, saya tahu hadisnya, ini kufur, ini tidak. Iman itu adalah bagaimana hidup kita selalu bersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu iman. Ya, itu namanya tauhid. Ya. Seringkali kita ini kalau bicara tauhid, soal yang sebenarnya masih dalam aspek teoritis. Kita tahu Allah Maha melihat. Kita belajar tentang Asmaul Husna, As-Sami' Al-Basir. Ah, itu baru tataran ilmu. Itu namanya ilmu tauhid. Tapi tauhid yang sebenarnya apa? Ketika setiap perbuatan dan gerakan kita yakini Allah Maha melihat, Allah Maha memantau, Allah Maha mencatat, dan kemudian kita selaraskan perbuatan kita dengan keyakinan tersebut. Ya, maka jangan sampai ada seorang muslim merasa ringan melakukan perbuatan kemaksiatan hanya karena apa? Toh nggak ada yang melihat, toh nggak ada yang tahu, toh saya bisa menghindar dari hukum. Ya. Kalau sampai masih ada yang seperti itu, berarti taraf keimanannya masih bermasalah. Ya. Allah sudah ingatkan, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan sekali-kali kalian mengira Allah lalai dari perbuatan orang-orang zalim. Jangan kita mengira Allah nggak lalai. Ya, kalau orang Jawa bilang apa? Allah boten sare. Allah nggak tidur, Allah nggak lalai. Kalaupun belum ketahuan, kalaupun belum tersingkap, kalaupun kamu belum mendapatkan keburukan dari apa yang kamu perbuat berupa keburukan, itu soal waktu saja. Tidak di dunia, pasti di akhirat. Begitu juga kebaikan. Kalaupun ada yang malah mencemooh, kalaupun orang tidak tahu kebaikan kita, Allah Maha tahu. Ya, maka sifat muraqabah ini sangat penting. Dan puasa itu sebenarnya mendidik kita untuk muraqabah. Ya, gampang banget orang puasa masuk ke kamar, kunci pintu, dia minum, dia makan. Gampang sekali.
Tidak ada yang mempermasalahkan. Begitu ya. Tidak ada, tapi dia tahu di sana ada Allah yang maha melihat. Kalau itu kita hadirkan dalam semua aspek kehidupan, apa yang terjadi? Kebaikan, keamanan, kenyamanan, dan seterusnya. Ya, memang kalau kita lihat berita-berita sekarang ini memang ya menyedihkan, memprihatinkan. Ya, bagaimana orang sosok yang seharusnya ya menjadi figur, menjadi teladan, malah melakukan hal-hal yang sangat tercela. Kenapa sebabnya? Salah satunya perasaan muraqabahnya tidak terbangun dengan baik. Ya, entah dia merasa, oh saya kan bisa terhindar dari hukum. Oh ini kan gak ketahuan. Oh ini kan bisa saya atasi. Tapi kalau orang punya muraqabah, jangankan ya pakai segala pengawasan ini itu, tanpa pengawasan pun ya kita tidak akan berani melakukan hal yang menyimpang. Jadi ikhlas dan muraqabah ini dua hal yang sangat mendasar dalam keimanan kita. Yang kedua, dalam aspek ubudiyah, dalam aspek ibadah, ya, maka spirit dari ibadah puasa langsung juga mengandung dua hal mendasar dalam ibadah. Apa dua hal mendasar dalam ibadah? Ketundukan untuk mengamalkan sesuatu dan kesiapan untuk meninggalkan apa yang harus ditinggalkan. Itu inti dari ibadah. Makanya dalam Al-Quran ya, itu sering kita mendengar ayat ya ayyuhalladzina amanu. Maka kata para ulama, kalau sudah ada ayat ya ayyuhalladzina amanu apa? Perhatikan baik-baik. Kenapa? Karena setelah itu akan ada satu dari dua pilihan. Perintah yang harus kita lakukan, larangan yang harus kita tinggalkan. Itulah ibadah. Ya. Kalau sudah ada perintah, sholat, puasa, zakat, atau apa saja, akhlak yang baik, menghormati orang tua, ya, sami'na wa ata'na, kita laksanakan. Atau ada larangan, tinggalkan ini, tinggalkan itu, sami'na wa ata'na. Ya. Jangan kemudian kita pandai mencari alasan, oh saya nggak bisa, oh begini, oh begitu, dan seterusnya. Ya, jadi substansi ibadah adalah bagaimana kita taat tunduk kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi merupakan ajaran yang sudah sangat jelas, sangat nyata. Ya, tidak ada keraguan di dalamnya, ijma' para ulama, ya. Ibadah-ibadah yang harusnya kita lakukan. Walau mungkin tidak ada yang menuntut, tidak ada konsekuensi hukum, kita sholat, kita nggak sholat, mungkin nggak ada yang menuntut. Padahal kalau dalam ajaran Islam, ya, kalau dalam kitab-kitab fikih para ulama, kalau ada orang nggak sholat, dia bisa dipanggil, dia bisa diadilin, bisa dijatuhkan hukuman bahkan. Ya. Diminta bertaubat, diingatkan, kalau nggak bisa dihukum itu. Tapi ya katakanlah sekarang tidak ada yang bisa menghukum. Namun kalau orang beriman, dia akan tetap tunduk kepada Allah. Zakat juga begitu. Ya, dia perintahkan zakat. Ya, mungkin kalau sekarang orang nggak bayar pajak bermasalah, nggak bayar zakat bermasalah nggak? Secara hukum dunia mungkin tidak ada. Tapi kalau kita betul-betul punya mental dan spirit ibadah, akan kita laksanakan. Ketika misalnya kita sudah termasuk orang yang wajib mengeluarkan zakat. Itulah spirit dari ibadah. Yang dilarang juga begitu. Ini dilarang. Oh kok babi dilarang? Kan banyak kebaikannya. Kan banyak manfaatnya. Nah itu ibadah. Justru di situ ujiannya. Sama dahulu Bani Israel. Bani Israel dilarang untuk menangkap ikan hari Sabtu. Pas biasanya hari Sabtu itu ikan banyak.
Disitulah ujiannya. Disitulah ujiannya. Apakah spirit ibadah itu hadir atau tidak? Begitu ya. Bahkan dalam batas tertentu, Bapak Ibu sekalian, meninggalkan apa yang Allah larang itu bobotnya lebih besar daripada melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Ya, meskipun ini nggak mutlak sifatnya. Maksudnya apa? Terkadang ada orang melakukan satu amalan ya, demi untuk ibadah, tapi dia melakukan perkara yang tidak boleh, diharamkan. Misalnya yang sering terjadi apa? Orang bersedekah, bantu orang, tapi uangnya dari uang haram. Yang paling mungkin sekarang dekat nih ibadah haji. Karena pengen haji, uangnya nggak cukup, diambil dari uang haram. Lebih baik mana? Dia pergi haji dari uang yang haram, atau karena nggak cukup, dia tidak pergi haji karena nggak cukup uangnya. Dan untuk yang haram dia nggak mau ambil. Lebih baik dia nggak ngambil uang yang haram, walaupun dia akhirnya tidak cukup untuk berangkat ibadah haji. Ya, bahkan dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhkan atau jauhi perkara yang haram, kamu akan menjadi orang yang paling ibadah. Jadi gambaran orang yang ahli ibadah, jangan selalu terbayang dia orang yang ruku sujud di malam hari berlinangan air mata. Bukan cuma itu ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah siapa? Orang yang terpampang di depannya, terbuka di depannya jalan-jalan kemaksiatan, namun dia tetap teguh untuk tidak melakukannya. Untuk tidak melakukan. Ya, kalau kita kan biasanya nggak melakukan karena nggak ada kesempatan, ya, atau nggak terbuka. Ya, saya kemarin di Australia itu suka berpikir, bisa jadi teman-teman di sana yang tetap dengan Islamnya itu imannya lebih kuat. Kenapa? Ya kita di sini puasa, rata-rata orang puasa, belum lagi kehidupan. Ya kita relatif lah ya di bagian masyarakat Muslim bagus terjaga. Ya, di sana masyarakatnya ya terbuka. Ya, saya siang-siang pernah diajak ke tengah kota. Ya musim sudah mulai panas. Ya udah kebayang sendirilah kalau udah musim panas gimana pakaiannya segala macam. Udah ngelihat orang makan es enak benar. Kemudian pakaiannya udah nggak karu-karuan. Ya. Artinya ya, terbuka benar peluang untuk maksiat. Maka kalau ketika saat itu seseorang tetap teguh untuk meninggalkan maksiat, itu luar biasa. Ya, maka itu juga merupakan spirit dari ibadah yang penting untuk kita hadirkan. Memang ujiannya besar, apalagi pada zaman sekarang peluang itu sangat terbuka, bahkan di sekitar kita pun. Ya, maka dari ibadah puasa itu kita dilatih untuk kuat semangat mental kita dalam meninggalkan kemaksiatan. Maka puasa kan artinya memang meninggalkan. Substansi puasa adalah meninggalkan. Nah, semangat ini hendaknya kita bawa dalam semua aspek kehidupan kita. Kemudian yang terakhir, aspek akidah, tauhid sudah, aspek ibadah, dan terakhir aspek akhlak. Puasa juga mengandung aspek akhlak yang luar biasa. Ya. Sama juga sebenarnya. Aspek akhlak yang paling mendasar apa? Jangan sekali-kali kita menyakiti saudara kita. Ya. Puasa itu mengajarkan kita pada hal yang sangat halus. Jangan kita sakiti saudara kita. Kita dilatih untuk punya empati yang besar. Ya, sering dikatakan ibadah puasa mengajak kita berpikir betapa banyak orang-orang susah, betapa banyak orang-orang yang kelaparan, betapa beratnya orang harus menahan lapar dan haus di tengah terik, di tengah capek dan seterusnya. Ya, agar tumbuh empati itu. Kalau empati itu tumbuh, kita tidak mudah menyakiti saudara kita. Ya, maka juga ibadah puasa kita diingatkan untuk menjaga ucapan, menjaga perbuatan. Ya, tujuannya apa? Jangan sampai ada perbuatan dan tindakan kita yang menyakiti orang lain. Ya.
Ya, kalau hal-hal seperti itu dapat terbentuk dengan baik, ya, maka hal-hal yang lebih besar tentu akan lebih kita hindari. Ya, sekedar menyakiti saudara kita yang kecil saja atau sepele saja kita tidak mau. Apalagi sampai menyakiti banyak orang, menyakiti orang yang sampai menderita. Itu harusnya jauh dari karakter dan pribadi seorang muslim. Ya, dari pribadi seorang muslim. Maka dalam kehidupan sosial, ya, sebuah pemandangan yang ironi ketika kita lihat bagaimana orang banyak yang mudah begitu saja menyakiti saudaranya, entah dengan ucapannya, entah dengan perbuatannya, entah dengan tindakannya, entah dengan wewenangnya, entah dengan kedudukannya dan seterusnya. Ya, padahal kalaulah dia berpikir bahwa ini adalah perkara yang sangat dicela dalam ajaran Islam. Ya, bahkan saya kira bukan hanya ajaran Islam soal ini. Semua ajaran dan keyakinan pastilah sangat mencela tindakan dan perbuatan yang menyakiti sesama saudara. Ya, puasa melatih kita untuk sekedar berbicara saja kita atur. Kita atur berbicara. Ya, makanya Rasulullah itu mengajarkan, ya, sekedar omongan saja itu kita atur. Ya, jangan sampai ada omongan yang merusak suasana, mengganggu dan lain sebagainya. Apalagi sampai omongan-omongan yang, ya, misalnya, ya, memfitnah atau, ya, menuduh dan lain sebagainya. Apalagi sudah sampai dalam taraf perbuatan dan tindakan. Ya. Bahkan kemudian ibadah puasa lebih dari itu, bukan hanya mengajak kita untuk tidak menyakiti saudara kita, tapi bagaimana kita dapat memberikan kebaikan, kegembiraan, kesenangan kepada saudara kita. Ya, makanya di saat Ramadan, di saat puasa kita dianjurkan untuk banyak bersedekah, banyak berbagi. Ya, nah itu levelnya ditingkatkan. Ya, jadi dari mulai tidak menyakiti sampai pada sikap suka berbagi. Ya, bukan sekedar suka berbagi secara materi. Yang penting bagaimana saudara kita senang dan gembira dengan kehadiran kita, dengan keberadaan kita. Entah dengan ucapannya yang baik, entah dengan perlakuannya yang bagus, ya, perlakuannya yang sangat humble, yang sangat akrab. Ya, makanya ada satu ibadah yang kata Rasulullah merupakan ibadah yang juga sangat Allah cintai. Inna min ahabbi a'malikum, kata Rasulullah, di antara amal yang lebih atau yang paling dicintai dari kalian apa? Idkhalus surul alal muslimin. Mendatangkan kebahagiaan bagi saudara-saudara kita sesama muslim. Ya, jadi level seorang muslim itu, ya, dari mulai tidak menyakiti sampai pada mendatangkan kebaikan, kesenangan dan kegembiraan kepada saudara kita. Ya, tentu semua orang berpikir biasanya berapa yang kita berikan, tidak harus. Ya, itu disesuaikan dengan kemampuan, ya, dengan kemungkinan, ya, setidaknya perbuatan kita, ucapan kita, tindakan kita, ya, membuat orang-orang di sekitar kita bahagia, senang, ya, dengan tegur sapa kita, mungkin dengan candaria kita, ya, dengan obrolan-obrolan kita, ya, atau dengan hal-hal yang ringan, suka membantu, suka meringankan dan seterusnya. Ya, maka kalau ini sudah terbangun dengan baik, luar biasa. Ya, akidah yang kuat, ibadah yang kuat dan akhlak yang terpuji, maka itu sudah boleh dikatakan, ya, itulah yang kalau mau kita katakan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, ya, sebagai tujuan dari berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kurang lebih, ya, itu poin-poin yang bisa saya sampaikan, ya, terkait dengan spirit, semangat, ya, atau boleh kita katakan
pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan, sehingga walaupun bulan Ramadan telah berlalu, maka kita tetap bisa mengambil pelajaran-pelajaran dan bekal-bekal yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau nanya soal ridho Allah tadi. Jadi ridho Allah itu kan dua. Jadi apa yang kita lakukan selama ini secara standarnya meskipun itu dari ikhlas, itu apakah bisa dikatakan secara awal secara dohir ya, apa yang dilakukan itu standarnya ada ridho dari Allah. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, standar zahir dari ridha Allah Subhanahu wa taala biasanya dua itu yang sering disebutkan para ulama. Bagaimana yang kita lakukan ikhlas karena Allah, dan bagaimana amal yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan dan panduan dari Allah dan Rasul-Nya. Ya. Kalau itu kita wujudkan, maka kita yakin, kita imani bahwa Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Jadi standar zahir maksud dari kita. Standar zahir dari kita. Kita awali dulu, yang penting amal kita ikhlas, dan amal kita tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan ajaran dan ketentuan Allah. Sebab kadang-kadang ada orang ikhlas tapi amalnya ternyata tidak sesuai dengan ajaran Allah. Ya kayak tadi misalnya, dia ikhlas bantu orang, ya sedekah, tapi hartanya dari harta yang haram, ya jelas itu tidak sesuai. Ya, atau dia ikhlas ibadah, tapi ibadahnya tidak sesuai panduan. Ya, sholat semau-maunya aja, gitu ya, tidak ada syarat rukun yang dia penuhi. Nah itu juga tidak memenuhi kriteria. Atau kebalikannya, dia lakukan sesuai panduan tapi tidak ikhlas, itu juga tidak mengundang ridho Allah. Itu dari segi amal kita. Adapun apa yang kita rasakan, kita alami, ya tentu ini soal keimanan. Ya, ketika yang kita cari ridho Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ya, yang hadir adalah ketenangan, yang hadir adalah kenyamanan, yang hadir adalah suasana kehidupan yang terarah dan terkendali. Ada satu hadis Rasulullah SAW, man kana hammuhu al-akhirah. Siapa yang hidupnya, orientasi hidupnya akhirat, ya. Orientasi hidup akhirat, ya berarti maksudnya juga adalah mendapatkan ridho Allah. Ya, maka kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala akan tertibkan, akan beresin urusannya. Ya, saya lupa teksnya apa ya. Akan Allah beresin urusannya. Ya. Dan akan Allah berikan rasa cukup dalam kehidupannya. Ya, ja'ala ghinahu fi ainaihi. Ya. Jama'a, ya, saya baru ingat, jama'a syamlahu wa ja'ala ghinahu fi ainaihi. Ya, wa atathu dunya wa hiya raghimah. Itu di antara janji yang Rasulullah sebutkan. Siapa yang orientasi hidupnya akhirat, ya maksudnya adalah juga ridho Allah, maka urusannya akan Allah beresin. Kemudian apa tadi? Dunianya, ya, akan datang kepada dia, ya, dengan, ya, istilahnya roghimah. Roghimah itu dunia dipaksa untuk mendatangi dia, ya. Dan dia akan diberikan rasa cukup, ya. Ini soal kecukupan kan kadang-kadang soal rasa. Ya, kadang ada orang gaji tertentu
karena dia merasa cukup, dia nyaman. Tapi ada orang karena tidak beri rasa cukup, walaupun gajinya besar, dia merasa tidak nyaman. Kebalikannya kata Rasulullah, waman hamhud dunya, ya, siapa yang orientasinya dunia saja yang dia cari, ya, maka kebalikannya, ya, kehidupannya tidak Allah beresin, ya, kehidupannya apa istilahnya, ya, centang perenang gitu, ya, ini nggak beres, itu nggak beres, ya, berantakan di sini, berantakan di sana, dan seterusnya. Ya, kebalikannya, waja'ala faqrahu baina ainaihi. Dia selalu diliputi oleh perasaan fakir, kurang, tidak cukup, tidak puas, lalu resah, lalu gelisah. Ya, dan ya, kata Rasulullah, dunia yang dia cari-cari itu, yang dijadikan sebagai orientasi kehidupannya, hanya dia dapatkan sebatas apa yang telah Allah tentukan. Artinya sebenarnya ketika orang hanya berorientasi duniawi, itu tidak lantas kemudian menambah penghasilan dan rezekinya. Karena ketentuan itu sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya, jadi secara umum, ya, ketika yang kita cari ridho Allah, maka insya Allah, ya, Allah akan berikan ketenangan, Allah akan berikan kecukupan, Allah akan rapikan, ya, segala urusan dalam kehidupan. Wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri pertemuan kita dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqamah, berikan kita keteguhan, Allah jauhkan kita dari fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Tak ketinggalan kita doakan juga saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza khususnya, semoga Allah berikan kesabaran dan kekuatan, dan Allah berikan kemenangan kepada mereka menghadapi kaum Zionis Yahudi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Gaza. Allahumma ansurhum 'alal yahudil ghasibin al-mu'tadin. Allahumma 'alaika bil yahud fa innahum la yu'jizunak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arzuqna zurriyatan salihah. Allahumma arzuqna zurriyatan thayyibah. Allahumma najjina minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.